Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Shalom saudara, kita kembali lagi pagi Rabu ini. Kita tinggal beberapa hari untuk mengakhiri 2020, memasuki 2021 tahun yang baru. Tetapi mari kita belajar apa kebenaran firman Tuhan pagi ini. Mas Murni mengambil tema cara kerja Tuhan tak terselami. Saudara, kadangkala kita berpikir kayaknya nggak masuk di akal, rasanya nggak logis, saudara. Tetapi justru memang kita tidak bisa memahami, saudara, tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Karena pikiran Tuhan tidak bersama dengan pikiran kita. Jalan Tuhan berbeda dengan jalanmu, saudara. Kalau dunia mungkin masuk akal, semuanya harus masuk akal. Tetapi dalam Tuhan belum tentu. Cara kerja Tuhan adalah tidak terselami. Mari kita melihat Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Saudara, mari kita lihat bahwa dikatakan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil. Jadi katanya kecil, tapi bukan yang terkecil. Kalau bilang terkecil, kecil sekali, saudara. Ya, bukan yang terkecil. Lihat kalimat itu, saudara. Ya, di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu katanya akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Ini yang saya bilang bahwa cara kerja Tuhan tidak terselami. Orang berpikir kalau dari satu tempat yang tidak banyak dikenal orang, apalagi tempat itu terpencil, kecil, tidak diperhitungkan, nggak mungkin lah ada orang-orang pesohor, orang-orang terkenal yang akan ada di sana, yang akan, saudaraku, justru dilahirkan dari desa-desa itu. Padahal bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi di sini dikatakan justru Tuhan yang orang-orang tidak menganggap itu ada, tetapi Tuhan buat sesuatu. Dari katanya Bethlehem Yehuda akan muncul sesuatu yang memerintah, yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja. Artinya, saudaraku yang kekasih, cara kerja Tuhan memang tidak terselami. Itu sebabnya kita harus tahu cara kerja Tuhan tak terselami. Yang pertama adalah yang kecil justru jadi besar. Di mata Tuhan justru kalau yang kecil Tuhan akan buat menjadi besar. Di dalam dunia kalau yang kecil akan makin kecil. Saudara, maka dikatakan kalau engkau tidak punya modal yang kuat, engkau akan kalah tergulung dengan pengusaha yang lebih hebat, dengan yang bermodal lebih kuat. Saudara, adu kekuatan. Ibaratnya seperti itu, hukum kekuatan yang mesti siapa yang lebih kuat, yang lebih menang. Tetapi di dalam Tuhan adalah yang kecil justru yang besar. Kalau engkau melihat cara kerja Tuhan, tak terselami seperti itu. Nah, mari kita belajar, berarti saudara, kalau yang kecil justru jadi yang besar, artinya kadangkala saudara engkau berkata, saya bukan siapa-siapa. Saya ini orang biasa. Saya ini cuma anak Tuhan yang ya nggak banyak relasi dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau punya Tuhan, sebenarnya engkau punya segala-galanya. Engkau punya yang dahsyat, yang luar biasa. Jangan minder, saudara. Justru engkau bangga karena Tuhan justru akan memberlakukan di tengah-tengah keberadaanmu yang tidak dipandang orang, yang tidak dihitung oleh orang, yang tidak dilihat oleh orang. Justru Tuhan akan mulai berkarya. Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Engkau menjadi Allah Tuhan untuk menceritakan kebesaran Tuhan. Untuk orang melihat di dalam hidupmu ada Tuhan. Perhatikan Mazmur 105 ayat yang ke-24. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat dari para lawannya. Lihat saudara, janji Tuhan, Tuhan membuat umatnya sangat subur. Mungkin engkau sepertinya orang yang gersang, yang tidak punya apa-apa, yang kecil, yang tidak berarti. Tetapi kalau Tuhan berkati, engkau akan menjadi seperti tanah yang subur. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan beruntung, berhasil. Ada terobosan, ada jawaban, ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Ada pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan dinyatakan di tengah-tengah hal-hal yang mungkin kecil, yang tidak berarti. Saudara, justru Tuhan suka berbuat dari perkara yang kecil. Ingat saudara, dari 5 roti 2 ikan dia buat mujizat. Tuhan buat hal-hal seperti itu. Tuhan buat, ingat ketika seorang nabi Tuhan berkata kepada seorang janda di Sarfat, apa yang kau punya? Cuman tepung sedikit, minyak sedikit. Bawa kepadaku. Hal itu terjadi mujizat. Hal itu terjadi lawatan Tuhan. Engkau lihat bahwa Tuhan akan beracara di tengah-tengahmu kalau engkau terus tetap menyembah, memberikan waktu bersekutu dengan Tuhan. Percayalah akan ada kemenangan yang besar yang Tuhan lakukan. Yang kedua, saudara, akan ada kebangkitan
yang dari Tuhan. Artinya saudaraku, kadangkala orang berkata engkau tidak bisa bangkit, tidak bisa berhasil, engkau sudah tertutup jalannya, sudah buntu, sudah selesai sejarahmu, tetapi Tuhan baru memulai. Kenapa? Tuhan bisa bangkitkan dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin, karena pekerjaan Tuhan, saudaraku, cara kerja Tuhan tidak terselami. Itu tema yang kita ambil. Lihat saudara di dalam Mazmur pasal 80 ayat yang ketiga. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Saudara, katanya bangkitkanlah keperkasaanmu. Tuhan bisa bangkitkan. Artinya Roh Kudus akan bekerja, mengurapi, menyatakan kuasa, melakukan tanda-tanda mujizat keajaiban. Karena Tuhan punya jawaban, Tuhan punya jalan. Artinya saudara, kalau Tuhan mau lakukan hidupmu, biarkan engkau siap dilawat oleh Tuhan. Terbukalah untuk pertobatan, untuk hidup kekudusan, untuk berkata, Tuhan, aku mau belajar taat. Aku mau belajar melakukan kebenaran firman-Mu. Percayalah saudaraku, sumber-sumber ilahi tidak akan pernah habis untuk memberkati saudara. Kalau surga dibukakan, maka akan ada hujan berkat tercurah. Akan ada kekuatan Tuhan terjadi. Mujizat demi mujizat dinyatakan. Itu sebabnya saudara, kalau engkau dipakai Tuhan, dibangkitkan, tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Dia berdaulat. Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang luar biasa. Dia bisa bangkitkan, bahkan keperkasaan Tuhan akan terjadi. Sehingga dikatakan Tuhan akan datang untuk menyelamatkan saudara. Saudara akan diselamatkan dari sakit penyakitmu. Saudara akan diselamatkan dari masalahmu. Saudara akan diselamatkan dari pergumulan-pergumulanmu. Engkau akan berkata, Tuhan terima kasih, ternyata cara kerjamu Tuhan betul tak terselami, tapi ketika hatiku rindu, aku melihat justru ada kebangkitan dalam keluargaku, di dalam segala pergumulanku, karena Engkau datang menolongku. Dan Tuhan justru memilih saudara untuk yang kecil, justru engkau akan melihat kebesaran Tuhan dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan. Peganglah janji Tuhan saudara, hiduplah dalam kemenangan karena Tuhan selalu memberkatimu. Hari-hari ini berkat Tuhan melimpah. Amin.